Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semuanya, setelah tadi kita menyimak pematerian dari Lokasakti terkait uji kompetensi operator radio communication, sekarang kita akan eh, menjalani tugas praktek sebagai syarat kelulusan. Bismillah, semangat. HT Baofeng ini mempunyai tipe UV5R atau UV5R dengan spesifikasi frekuensi range-nya antara 65 sampai 108 MHz. Kemudian dari frekuensi very high, frekuensinya ada di kisaran 136 sampai 174 MHz. Sedangkan ultra high frekuensinya ada di kisaran 400 sampai 480 MHz. Kemudian RF rated powernya ada di 4 watt sampai per 1 watt. Sedangkan untuk baterainya 1800 mAh dengan jenis baterai lithium ion. Dalam percakapan udara menggunakan handy-talkie, kita harus mengenal alfabetikal dari A sampai Z seperti biasa, tetapi kita tidak bisa mengatakan huruf per huruf A, B, C, D dalam percakapan udara karena setiap huruf itu ada beberapa hurufnya akan terdengar mirip seperti B yang kita terima menjadi D, dan itu akan menjadi miskomunikasi ketika si pendengar atau orang yang di seberang itu menangkap bunyi dengan berbeda seperti Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, 5, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Itu adalah fonetik alfabetikal dalam percakapan udara A sampai Z, dan itu harus kita hafal. Sekarang kita akan belajar menyeting atau kita akan mengatur frekuensi yang akan kita gunakan dari HT Baofeng UV5R yang akan kita gunakan untuk praktek. Kita menggunakan RPU atau radio pemancar ulang, dan ini duplex, artinya tampilan dalam layar terdapat dua frekuensi. Nah, kita menggunakan contoh dari frekuensi yang akan kita gunakan berlatih. Ini sekedar contoh. Ada receive atau RX di frekuensi 143, 100, dan transmit atau TX-nya 143.000, di mana gelombang yang ini RX ini adalah yang akan digunakan untuk RPU memancarkan ulang, sedangkan TX ini adalah pesawat komunikasi antara kita yang sedang berkomunikasi menggunakan HT. Jadi kita nanti akan berbicara pada frekuensi ini, kemudian akan diterima oleh RPU pada frekuensi sekian, dan kemudian akan disampaikan kepada lawan bicara kita di frekuensi yang sama dengan kita. Kemudian pada RPU ini kita tidak menggunakan tone, yang tone itu sendiri digunakan untuk non-public, artinya kita akan praktek menggunakan jalur publik saja yang umum, hanya sekedar kita praktek cara mengatur
frekuensi, kemudian nanti kita akan praktek cara berkomunikasi menggunakan HT. Yang perlu diingat adalah bahwa RPU nanti silahkan kakak-kakak menyesuaikan dengan wilayah masing-masing, karena frekuensi atau frekuensi range dari tiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi apa yang kita gunakan sekarang, frekuensi ini hanya untuk contoh atau sampel, yang jangan kakak gunakan untuk komunikasi harian, karena akan mengakibatkan bahaya bagi jalur komunikasi yang memang sudah terwadahi dalam RAPI atau orari. Baik, untuk awal kita sudah siapkan HT Baofeng UV 5R yang akan kita gunakan untuk berlatih cara menyeting frekuensi. Yang pertama, jelas nyalakan HT-nya. Nah, di sini nanti akan ada dua tampilan, dua bar frekuensi. Yang akan kita gunakan nanti adalah frekuensi yang atas, cukup satu saja. Nah, selanjutnya kita akan mengetik frekuensi. Ini tadi ada RPU 143 100, kita akan input ke dalam frekuensi ini. Kita ketik 143 100, kemudian kita simpan dengan cara klik menu, kemudian kita simpan, cari memori, kita tekan menu. Nah, di sini tampil memori, kita simpan ke sini. Kita bisa mencari dengan menggunakan panah atas bawah. Sebelum kita menyimpan, tombol yang ada di sini, tanda panah yang ada di tulisan baris memori itu, kita pindahkan ke bawah dengan cara kita klik menu lagi. Nah, panahnya pindah ke bawah. Ini 00, ini adalah menandakan bahwa frekuensi itu masih kosong. Nah, ini ada channel 1, berarti sudah ada memori frekuensi yang tersimpan di sana. Ini 2. Nah, di sini kosong, kita simpan di sini saja dengan cara klik menu. Nah, akan tampil tersimpan di sini, atau kita bisa mencari yang lain di frekuensi yang lain. Sudah kosong. Ini ada 90. Kita cari yang lebih dekat saja, panah ke bawah ya. Misal kita pakai yang 50 ini saja. Kita simpan, klik menu, kemudian exit. Nah, ini sudah tersimpan. Untuk selanjutnya kita ke frekuensi yang TX tadi, transmit ke 143.000. Caranya masih di baris yang atas, kita ketikkan input lagi 143.000. Kemudian kita simpan seperti langkah yang tadi dengan cara klik menu, kemudian kita cari, kita simpan ke memori dengan cara klik sekali lagi menu, kita mencari memori yang akan kita simpan nomornya ini. Kemana kita simpannya? Kita simpan di tempat kita menyimpan yang pertama tadi, yaitu di channel 50. Kita cari ya, sebentar.
Kita klik menu sekali lagi, kita cari 50 ya. Mundur, ini kebanyakan. Di tempat yang kita simpan tadi di channel 50. Nah, di sini kita save lagi dengan cara klik menu, panahnya pindah ke atas, kemudian kita exit. Sekarang kita akan memeriksa radio ini di frekuensi ini. Setelah kita simpan tadi, kita akan melihat di ujung sini, di pinggir terlihat sebentar ada, setelah kita klik orange, tombol orange ini. Nah, di pojok sini terlihat angka 50, artinya di sini kita channel yang kita gunakan ada di angka channel 50. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ketika kita pencet PTT ini, tombol komunikasi ini, maka kita akan tersambung kepada RPU 143000. Nih, kalau kita pijit tombol PTT-nya, nah, setelah kita lepas kembali ke frekuensi kita sendiri lagi. Nah, itu artinya RPU kita sudah tercatat di situ dan komunikasi siap untuk digunakan. Baiklah, itu tadi kita sudah pada tahap cara menyeting frekuensi pada HT Baofeng UV5R yang kita sambungkan pada RPU atau repeater. Baik, sekarang kita akan ulas tentang HT Baofeng tipe UV5R ini. Yang pertama adalah anten, kemudian di sini ada LED, lampu LED, kemudian ini power. Kalau kita putar, dia akan hidup. Nah, akan menampilkan channel yang atau frekuensi yang sudah kita setting. Kemudian di samping ini ada tombol orange, tulisannya call atau memanggil. Akan seperti apa kalau kita pijit? Kita lihat ya, kita pijit sekali. Nah, dia akan pindah frekuensi ke mode radio FM, gelombang FM. Jadi ini untuk membantu kita ketika kita mungkin sedang butuh hiburan, maka kita bisa memanfaatkan ini untuk mencari channelnya. Ya, pijit aja tombol panah atas bawah untuk mencari frekuensi radio FM yang kita inginkan. Nah, sekali lagi kita pijit akan kembali ke mode frekuensi. Kalau kita pijit agak lama seperti apa? Ini akan menjadi suara sirine untuk memanggil dalam kondisi darurat. Kemudian di sini ada PTT, tombol PTT yang besar ini. Lihat tulisannya PTT ya. Ini digunakan ketika kita melakukan percakapan dengan cara tadi kita sudah coba. Kalau kita tekan pada frekuensi ini, kita akan tersambung ada RPU. Ketika kita lepas kembali ke frekuensi kita sendiri. Kemudian yang di bawah di sini ada tombol MON.
seperti apa kalau kita pijit. Nah, ini center LED. Nah, dia akan berkedip-kedip. Kemudian di depan di sini untuk atas, sisi atas ini ada tombol namanya VFO atau VFO VA ya, sebetulnya ini karena HT-nya sudah lama jadi terkikis tanda-tandanya. Kemudian frekuensi ini untuk VFO digunakan untuk menampilkan mode frekuensi dan mode channel. Kalau kita ini frekuensi ya, mode frekuensi, kalau kita klik dia akan ke mode channel. Kemudian yang di bawah ini tombol AB sepertinya warna biru ini. AB ini sebetulnya untuk menandakan menunjukkan band yang ada di layar sini. Kita perhatikan panah ini, ketika kita klik, karena ini ada dua band, garis atas, baris atas, baris bawah. Ini ada di A, kemudian kita klik dia akan pindah ke B, pindah ke A, pindah ke B. Ini adalah frekuensi yang kita gunakan atau kita pilih ya dalam berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada tombol band, bukan band musik tapi band lebar gelombang. Kalau kita klik kita akan menemukan pilihan bandnya. Kemudian di sini ada menu, tombol menu. Tombol menu ini digunakan untuk mengatur frekuensi yang akan kita gunakan, juga untuk mengatur atau menyimpan ya. Dan di sini kalau kita klik, nah ada 0. Kemudian kalau kita klik ke atas ke bawah ini 1, di pojok sini ada 1, 2. Ini ada menu, ini ada sekitar 40. Nah di sini terlihat ya, ada 40 menu ya. Kemudian untuk keluar dari settingan ini kita gunakan tombol exit. Nah maka akan kita kembali pada layar semula. Kemudian berikutnya di bawah tombol exit ada tombol scan, ada tulisannya scan sebetulnya di sini ya, di tombol bintang, gunanya untuk scanning frekuensi. Coba kalau kita klik, dia akan berubah. Kalau klik agak lama, dia akan mencari ya, akan scanning frekuensi yang ada, yang sudah terdaftar, tersimpan ya. Klik sekali lagi akan berhenti. Selanjutnya tombol di bawah scan ada shortcut. Shortcut ini adalah jalan pintas ketika kita akan mencari channel yang kita hubungi, jadi tidak perlu lagi mengetik urutan dari menu kemudian mencari channelnya, kemudian mencari dari panah-panah ini, tetapi langsung klik ini. Kemudian misal tadi kita simpan di channelnya 50, ini shortcut kemudian 50.50 akan langsung ke frekuensi yang kita simpan. Kemudian yang di paling bawah di sini ada tombol kunci. Nah ini kunci berfungsi untuk mengunci frekuensi. Tombol kunci ini berfungsi untuk mengunci frekuensi yang sudah kita setting agar tidak berubah ketika mungkin tanpa sengaja tersenggol atau tertekan tombol-tombol ini ketika kita sedang bertugas di lapangan. Selanjutnya di sebelah sisi di sini ada tempat speaker sepertinya. Ini speaker, ini mic. Harusnya ini ada tutup untuk terlindungi karena ini ada lubang ya. Ada tutup karet tapi sudah hilang. Kemudian di bawah sini ada untuk charging, ini untuk plusnya, ini untuk minusnya.
Kita dudukkan di charger yang bawaan pabrik ya, charger duduk. Nah, sekarang kita akan praktek cara berkomunikasi menggunakan HT. Dan yang perlu kita ketahui atau kita catat adalah dalam berkomunikasi udara kita harus beretika dengan cara kita menyebutkan identitas diri kita, kemudian menyebutkan identitas dari yang kita panggil. Sedangkan ketika kita menggunakan identitas kita maupun identitas orang kita panggil, diusahakan tidak menyebutkan jati diri kita atau nama kita atau kepangkatan atau yang lainnya yang pada dasarnya menyebutkan identifikasi dari orang yang kita panggil atau orang yang terlibat dalam komunikasi ini. Sehingga dalam komunikasi udara ini dibutuhkan kode ya, kode itu untuk menjaga kerahasiaan kita, menjadi diri kita. Kemudian cara menggunakan HT, yaitu yang pertama adalah ketika kita genggam ini, jarak dari HT dengan mulut kita jangan terlalu dekat, tetapi setidaknya satu genggam tangan kita atau bentuk V dua jari kita secara terbuka begini ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara, kita tekan tombol PTT-nya beberapa detik ya, sekitar 2 detik, kemudian baru kita mengucapkan apa yang kita ingin sampaikan. Contoh, pijit sekitar 2 detik, kemudian baru kita bicara. Sebutkan dulu identitas kita, kemudian identitas yang akan kita panggil. Contoh, Delta di sini memanggil Charlie, silahkan masuk. Nah, seperti itu. Ini kalau komunikasi tidak dengan orang yang sesama anggota organisasi amatir radio. Kemudian kalau kita menggunakan call sign dari radio amatir radio, saya coba meminjam dari teman yang sudah memiliki. Contoh, kita klik Juliet Zulu 13 Foxtrot Alpha Charlie memanggil Juliet Zulu 13 Yankee India India, silahkan masuk. Nah, semacam itu. Kemudian dari rekan yang kita panggil, ketika dia sudah menerima, akan merespon. Nah, responnya seperti ini. Misal, Juliet Zulu 13 Yankee India India di sini. Juliet Zulu 13 Foxtrot Alpha Charlie, silahkan masuk, ganti. Nah, semacam itu. Jadi setelah terbuka komunikasi, jangan lupa di akhir percakapan selalu digunakan istilah ganti. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan atau menertibkan arah komunikasi, dan usahakan komunikasi yang dibangun dalam amatir radio atau penggunaan HT juga diusahakan ringkas, jelas, dan padat sehingga tidak terlalu bertele-tele ya. Jadi demikian pengenalan dari radio portable ini atau HT untuk digunakan di lapangan. Demikian pengenalan dari HT dari penugasan uji kompetensi operator radio communication yang diselenggarakan oleh Lokasakti Indonesia. Terima kasih.